Hai semuanya, pernah nggak kalian merasa tubuh sedang diam, tetapi pikiran justru seperti sedang berlari tanpa henti? Belum terjadi apa-apa, tetapi kepala sudah memikirkan kemungkinan terburuk. Belum ada yang mengatakan sesuatu, tetapi kita sudah menebak-nebak maksudnya. Belum tahu hasilnya, tetapi hati sudah merasa gagal. Bahkan ketika hari sebenarnya baik-baik saja, pikiran tetap menemukan sesuatu untuk dicemaskan. Inilah yang sering disebut overthinking. Masalahnya, overthinking bukan sekedar terlalu banyak berpikir. Yang membuatnya melelahkan adalah ketika pikiran terus mengulang sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, mencari jawaban yang belum tentu ada, dan menciptakan masalah yang bahkan belum tentu terjadi. Kita merasa sedang menyelesaikan masalah, padahal tanpa sadar, justru sedang membuat diri sendiri semakin lelah. Coba bayangkan ketika malam tiba dan semua aktivitas sudah selesai. Tidak ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Tidak ada orang yang mengajak berbicara. Tidak ada suara yang terlalu mengganggu. Seharusnya itu menjadi waktu untuk beristirahat. Tetapi justru pada saat seperti itulah, pikiran mulai bekerja lebih keras. Kita teringat percakapan tadi siang, lalu bertanya apakah perkataan kita tadi terdengar aneh. Kita mengingat pesan seseorang yang belum dibalas, lalu mulai berpikir apakah orang tersebut marah. Kita memikirkan pekerjaan besok, kemudian membayangkan kalau semuanya berantakan. Dari satu pikiran, muncul pikiran lain. Dari satu kemungkinan, muncul 10 kemungkinan baru. Akhirnya, tubuh berada di tempat tidur, tetapi pikiran masih berada di berbagai tempat sekaligus. Inilah alasan mengapa overthinking terasa begitu melelahkan. Tubuh tidak melakukan apa-apa, tetapi pikiran seperti bekerja lembur. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa berpikir bukan musuh. Kita membutuhkan pikiran untuk membuat keputusan, belajar dari pengalaman, mempersiapkan masa depan, dan memahami apa yang sedang terjadi. Jadi tujuan kita bukan membuat kepala benar-benar kosong. Tidak mungkin juga kita menghentikan semua pikiran hanya dengan berkata, jangan berpikir. Justru semakin kita memaksa diri untuk tidak memikirkan sesuatu, seringkali pikiran itu semakin kuat. Yang perlu kita lakukan adalah belajar membedakan antara berpikir untuk mencari solusi dan berpikir hanya untuk mengulang kecemasan. Berpikir sehat membawa kita mendekati tindakan. Overthinking membuat kita berputar di tempat yang sama. Perhatikan perbedaannya. Ketika kita memiliki masalah pekerjaan, berpikir sehat mungkin membuat kita bertanya, apa yang bisa dilakukan besok pagi? Setelah menemukan jawabannya, kita bisa mencatat tugas, menghubungi orang yang perlu dihubungi, atau menyelesaikan bagian yang mampu kita kerjakan. Setelah itu pikiran bisa berhenti karena sudah ada tindakan. Tetapi overthinking mengatakan, bagaimana kalau besok gagal? Bagaimana kalau mereka kecewa? Bagaimana kalau semuanya menjadi lebih buruk? Bagaimana kalau keputusan ini salah? Pertanyaan seperti itu tidak berhenti karena tidak memiliki titik akhir. Setiap jawaban justru melahirkan pertanyaan baru. Akhirnya, kita merasa sibuk berpikir padahal tidak bergerak kemana-mana. Karena itu, ketika pikiran mulai berputar terlalu jauh, kita perlu bertanya dengan sederhana, apakah pikiran ini sedang membantu kita menemukan solusi atau hanya sedang membuat kita takut? Pertanyaan sederhana ini bisa menjadi semacam rem, bukan untuk langsung menghilangkan pikiran, tetapi untuk menyadarkan kita bahwa tidak semua hal yang muncul di kepala harus dipercaya. Pikiran hanyalah pikiran. Ia bisa benar, bisa salah, bisa berlebihan, bisa dipengaruhi rasa takut, pengalaman masa lalu, kelelahan, bahkan suasana hati. Ketika kita sedang lelah, masalah kecil bisa terlihat sangat besar. Ketika kita sedang takut, kemungkinan kecil bisa terasa seperti kepastian. Karena itu, jangan selalu mengambil keputusan besar ketika pikiran sedang berada dalam kondisi paling kacau. Seringkali overthinking juga muncul karena kita ingin mendapatkan kepastian penuh. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi, apa yang dipikirkan orang lain, apakah keputusan kita benar, apakah masa depan akan berjalan sesuai harapan. Padahal hidup tidak memberikan kepastian seperti itu. Kita bisa merencanakan,
tetapi tidak bisa mengontrol semua hasil. Kita bisa berhati-hati, tetapi tidak bisa menjamin tidak akan pernah gagal. Kita bisa memperlakukan orang dengan baik, tetapi tidak bisa mengatur bagaimana mereka membalasnya. Kita bisa menjelaskan maksud kita, tetapi tidak bisa mengendalikan penilaian setiap orang. Ketika kita menuntut kepastian dari sesuatu yang memang tidak pasti, pikiran akan terus mencari jawaban yang tidak pernah selesai. Disinilah kita perlu belajar menerima bahwa sebagian pertanyaan memang tidak memiliki jawaban sekarang. Bagaimana nanti? Mungkin belum bisa dijawab. Apakah dia akan tetap bersama kita? Belum tentu bisa diketahui. Apakah keputusan ini akan berhasil? Hanya bisa diketahui setelah dijalani. Apakah semua orang akan memahami kita? Tentu tidak. Ketidakpastian bukan tanda bahwa kita sedang gagal. Ketidakpastian adalah bagian normal dari hidup. Kita tidak perlu mengetahui seluruh jalan untuk bisa mengambil langkah berikutnya. Banyak orang mengira ketenangan akan datang setelah semua masalah selesai. Padahal kenyataannya masalah tidak pernah benar-benar habis. Setelah satu masalah selesai, akan muncul masalah lain. Kalau ketenangan hanya boleh muncul ketika hidup sempurna, kita akan sangat jarang merasakannya. Ketenangan justru perlu dibangun ketika hidup masih penuh ketidakpastian. Kita belajar berkata, kita belum tahu apa yang akan terjadi. Tetapi untuk saat ini, kita bisa menjalani apa yang ada di depan. Kalimat seperti ini terdengar sederhana, tetapi sebenarnya sangat kuat karena mengembalikan perhatian kita kepada saat ini. Coba perhatikan berapa banyak energi yang habis hanya untuk memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Kita bisa menghabiskan 1 jam membayangkan percakapan yang mungkin terjadi besok. Kita bisa berulang kali membuka pesan karena menunggu balasan. Kita bisa membayangkan berbagai kemungkinan buruk sebelum sebuah keputusan benar-benar dibuat. Padahal semua itu masih berada di wilayah kemungkinan, sementara kehidupan nyata terus berjalan di depan mata. Kita sedang makan, tetapi pikiran berada di masa depan. Kita sedang bekerja, tetapi pikiran berada pada kesalahan kemarin. Kita sedang berbicara dengan orang yang ada di depan kita, tetapi kepala sibuk dengan sesuatu yang bahkan belum terjadi. Maka salah satu cara paling sederhana untuk keluar dari overthinking adalah kembali kepada fakta, bukan asumsi, bukan prediksi, bukan ketakutan, tetapi fakta. Tanyakan, apa yang benar-benar terjadi sekarang? Kalau seseorang belum membalas pesan, faktanya hanya satu, pesan belum dibalas. Pikiran mungkin mengatakan, dia marah, dia bosan, dia tidak menghargai kita, atau hubungan ini akan berakhir. Semua itu adalah interpretasi, bukan fakta. Memisahkan fakta dari cerita yang dibuat pikiran bisa membuat beban terasa jauh lebih ringan. Pikiran manusia memang senang mengisi ruang kosong dengan cerita. Ketika informasi tidak lengkap, kita sering membuat kesimpulan sendiri. Masalahnya, cerita yang dibuat oleh kecemasan biasanya cenderung mengarah ke hal buruk. Kita jarang berpikir, mungkin dia sedang sibuk. Kita lebih cepat berpikir, pasti ada yang salah. Kita jarang berpikir, mungkin hasilnya biasa saja. Justru kita membayangkan kegagalan besar. Bukan karena kita lemah, tetapi karena otak manusia memiliki kecenderungan untuk memperhatikan ancaman. Namun kecenderungan itu tidak berarti setiap alarm yang muncul harus dianggap sebagai bahaya nyata. Kita juga perlu berhenti menganggap setiap pikiran sebagai perintah. Ketika kepala mengatakan, bagaimana kalau semuanya gagal? Kita tidak wajib langsung mengikuti rasa takut itu. Kita bisa mengamati pikiran tersebut seperti melihat awan yang bergerak. Ia muncul, lalu berubah, lalu pergi. Kita tidak harus berdebat dengan setiap pikiran. Kadang semakin kita melawan pikiran, semakin kuat ia terasa. Lebih baik mengakuinya tanpa memperbesar. Oke, sedang muncul rasa takut. Oke, kepala sedang memikirkan kemungkinan buruk. Setelah itu kita kembali kepada apa yang sedang dilakukan. Ini bukan berarti kita menjadi cuek atau tidak peduli. Justru sebaliknya, kita menjadi lebih mampu membedakan mana yang perlu diperhatikan dan mana yang tidak perlu dibawa sepanjang hari. Tidak semua masalah harus diselesaikan malam ini. Tidak semua pesan harus langsung dijawab. Tidak semua kesalahpahaman harus langsung dibereskan. Tidak semua keputusan harus sempurna. Ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu. Dan memberi waktu kepada sebuah masalah bukan berarti mengabaikannya.
Kadang-kadang kita juga terlalu keras kepada diri sendiri. Kesalahan kecil dianggap sebagai bukti bahwa kita tidak cukup baik. Kegagalan sekali dianggap sebagai tanda bahwa kita akan selalu gagal. Penolakan dari seseorang dianggap sebagai bukti bahwa kita tidak layak dihargai. Ketika pola seperti ini muncul, overthinking menjadi semakin kuat karena kita tidak hanya memikirkan kejadian, tetapi juga menyerang diri sendiri melalui kejadian tersebut. Kita bukan lagi bertanya, apa yang bisa dipelajari dari kesalahan ini, tetapi berubah menjadi, kenapa kita selalu seperti ini? Perbedaan kalimatnya kecil, tetapi dampaknya besar. Belajar berhenti overthinking juga berarti belajar berbicara kepada diri sendiri dengan lebih masuk akal. Bukan dengan kalimat positif yang dipaksakan, tetapi dengan penilaian yang adil. Kalau kita gagal, akui bahwa kita gagal. Kalau kita salah, akui bahwa kita salah. Tetapi jangan tambahkan cerita yang tidak perlu. Gagal dalam satu hal tidak berarti gagal dalam seluruh hidup. Salah mengambil keputusan tidak berarti semua keputusan kita buruk. Ditolak seseorang tidak berarti semua orang akan menolak kita. Kita perlu belajar memisahkan satu kejadian dari identitas diri. Seringkali, pikiran membuat sesuatu terasa permanen, padahal sebenarnya sementara. Ketika sedang sedih, kita merasa akan sedih selamanya. Ketika sedang cemas, kita merasa kecemasan ini tidak akan pernah berhenti. Ketika sedang menghadapi masalah, kita merasa hidup akan terus seperti ini. Padahal perasaan berubah, situasi berubah, orang berubah, kondisi berubah. Tidak ada emosi yang benar-benar tinggal dalam bentuk yang sama selamanya. Karena itu, ketika sedang berada di tengah badai pikiran, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa seluruh hidup kita sedang hancur. Bisa jadi kita hanya sedang melewati satu periode yang berat. Kita juga perlu memahami bahwa overthinking sering mendapatkan bahan bakar dari terlalu banyak informasi. Setiap hari kita melihat kehidupan orang lain, membaca pendapat orang, menerima berita, menonton berbagai video, membandingkan pencapaian, dan menyerap begitu banyak informasi. Pikiran yang tidak pernah diberi ruang untuk diam akhirnya menjadi penuh. Kadang masalahnya bukan karena kita tidak punya jawaban, tetapi karena terlalu banyak suara masuk ke kepala. Kita mendengar pendapat semua orang sampai lupa mendengar kebutuhan diri sendiri. Cobalah memberi jarak dari informasi yang tidak perlu. Tidak semua perdebatan harus diikuti. Tidak semua berita harus dibaca sampai detail. Tidak semua kehidupan orang lain perlu dibandingkan dengan kehidupan kita. Semakin banyak informasi yang masuk, semakin banyak kemungkinan yang bisa dipikirkan. Dan bagi pikiran yang sudah cemas, terlalu banyak kemungkinan justru membuat hidup terasa lebih rumit. Hal lain yang sering diremehkan adalah kondisi tubuh. Ketika kita kurang tidur, terlalu banyak kafein, jarang bergerak, makan tidak teratur, atau terlalu lama menatap layar, tubuh bisa berada dalam kondisi tegang. Dalam kondisi seperti itu, pikiran juga lebih mudah gelisah. Kadang kita mengira sedang menghadapi masalah besar, padahal tubuh hanya sedang meminta istirahat. Tentu tidak semua overthinking bisa selesai hanya dengan tidur atau berjalan sebentar. Tetapi merawat tubuh memberi dasar yang lebih baik bagi pikiran untuk bekerja dengan tenang. Karena itu, jangan menunggu pikiran tenang baru bergerak. Justru gerakan kecil bisa membantu pikiran menjadi lebih tenang. Berdiri dari tempat duduk, berjalan beberapa menit, merapikan kamar, mandi, minum air, menjauhkan ponsel, menarik nafas perlahan, melakukan pekerjaan sederhana yang membutuhkan perhatian. Aktivitas kecil seperti itu memberi sinyal kepada tubuh bahwa kita tidak sedang berada dalam keadaan yang harus terus waspada. Ketika pikiran terus berputar, kita juga bisa menuliskan apa yang ada di kepala. Tidak perlu membuat tulisan indah, tidak perlu membuat jurnal yang rumit. Cukup tuliskan apa yang sedang dipikirkan. Kita takut gagal, kita takut mengecewakan orang, kita belum tahu hasilnya. Kita khawatir membuat keputusan yang salah. Dengan menuliskannya, sesuatu yang tadinya berputar di kepala menjadi lebih terlihat.
Kadang ketika sebuah kekhawatiran berada di dalam kepala, ukurannya terasa sangat besar. Setelah ditulis, kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Dan ada beberapa hal yang memang tidak bisa dikendalikan. Yang penting adalah jangan menggunakan catatan itu untuk terus mengulang kekhawatiran. Gunakan untuk memisahkan mana yang bisa dilakukan dan mana yang harus dilepaskan. Kalau ada tindakan yang bisa dilakukan sekarang, lakukan ketika waktunya tepat. Kalau tidak ada tindakan yang bisa dilakukan sekarang, izinkan diri untuk berhenti memikirkannya untuk sementara. Ini bukan menyerah, ini adalah pengelolaan energi. Ada perbedaan besar antara menyerah dengan menerima. Menyerah berarti berhenti karena merasa tidak mampu. Menerima berarti mengakui kenyataan sebagaimana adanya, agar energi bisa digunakan pada sesuatu yang masih bisa dilakukan. Kita mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa memilih apa yang dilakukan hari ini. Kita tidak bisa mengendalikan pendapat semua orang, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bersikap. Kita tidak bisa memastikan hasil, tetapi kita bisa memperbaiki persiapan. Inilah wilayah yang perlu kita datangi ketika pikiran mulai terlalu jauh. Pada akhirnya, berhenti overthinking bukan tentang menjadi orang yang tidak pernah khawatir, bukan juga tentang memaksa diri selalu tenang. Kita tetap akan punya hari buruk. Kita tetap akan takut. Kita tetap akan memikirkan masa depan. Kita tetap akan mengalami penyesalan. Bedanya, kita tidak lagi membiarkan semua itu mengambil kemudi. Kita belajar mendengar pikiran tanpa harus selalu mengikutinya. Kita belajar merasakan kecemasan tanpa menjadikannya sebagai ramalan. Kita belajar menerima ketidakpastian tanpa terus memaksa hidup memberikan jawaban. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari cara agar pikiran tidak pernah salah, sampai lupa bahwa pikiran memang bisa salah. Mungkin kita terlalu sibuk memastikan semua keputusan benar, sampai lupa bahwa keputusan terbaik pun tetap memiliki resiko. Mungkin kita terlalu takut terhadap masa depan, sampai lupa bahwa masa depan belum terjadi. Dan mungkin kita terlalu sering hidup di dalam kepala sendiri, sampai lupa bahwa kehidupan yang sebenarnya sedang berlangsung di depan mata. Ketika malam datang dan pikiran mulai bertanya tentang banyak hal, kita tidak perlu menyelesaikan seluruh hidup malam itu juga. Kita hanya perlu mengingat bahwa hari ini sudah selesai. Apa yang bisa dilakukan hari ini, lakukan. Apa yang belum bisa dilakukan, biarkan menjadi urusan waktu yang tepat. Tidak semua hal harus dipaksa selesai sekarang. Tidak semua jawaban harus ditemukan malam ini. Kadang bentuk kedewasaan yang paling sederhana adalah mengatakan kepada diri sendiri, untuk sekarang cukup. Besok kita pikirkan lagi dengan kepala yang lebih tenang. Dan ketika besok datang, mungkin masalahnya masih ada, tetapi kita sudah sedikit berbeda. Kita tidak lagi melihat masalah hanya dari sisi ketakutan. Kita mulai melihat fakta. Kita mulai melihat pilihan. Kita mulai memahami bahwa sebagian hal berada di luar kendali. Kita mulai menyadari bahwa hidup tidak meminta kita mengetahui seluruh masa depan. Hidup hanya meminta kita menjalani langkah yang ada di depan. Jadi, kalau hari ini kepala kalian terasa terlalu ramai, jangan langsung memusuhi pikiran sendiri. Berhenti sebentar, tarik nafas, perhatikan apa yang sedang terjadi. Tanyakan apakah ada sesuatu yang memang perlu dilakukan sekarang. Kalau ada, lakukan satu hal kecil. Kalau tidak ada, izinkan pikiran itu lewat. Tidak perlu mengejar setiap kemungkinan. Tidak perlu menjawab setiap pertanyaan. Tidak perlu memecahkan masalah yang belum terjadi. Kita tidak harus menguasai seluruh kehidupan untuk merasa tenang. Kita hanya perlu berhenti menyerahkan seluruh kehidupan kepada pikiran yang sedang takut. Karena pikiran memang bisa menjadi tempat yang penuh suara, tetapi kita tetap bisa memilih suara mana yang perlu diikuti. Kita tetap bisa memilih untuk kembali kepada kenyataan. Kita tetap bisa memilih untuk melakukan apa yang mampu dilakukan hari ini. Dan perlahan, dari keputusan-keputusan kecil itu, kita belajar bahwa ketenangan bukan sesuatu yang tiba-tiba diberikan oleh kehidupan. Ketenangan adalah kemampuan yang kita latih
setiap kali memilih untuk tidak memperbesar sesuatu yang belum tentu terjadi. Pada akhirnya, hidup terlalu berharga untuk dihabiskan hanya dengan memikirkan kehidupan. Ada percakapan yang perlu dijalani, pekerjaan yang perlu dikerjakan, orang-orang yang perlu ditemui, pagi yang perlu dinikmati, makanan yang perlu dirasakan, dan momen-momen kecil yang tidak akan kembali. Jangan sampai kita begitu sibuk memikirkan apakah besok akan baik-baik saja, sampai lupa bahwa hari ini sebenarnya sedang berlangsung. Jangan sampai kita terus memeriksa masa lalu untuk mencari kesalahan, sampai lupa bahwa masa lalu tidak bisa disentuh lagi. Dan jangan sampai kita membiarkan pikiran membuat begitu banyak cerita, sampai kita lupa membedakan antara apa yang nyata dan apa yang hanya kemungkinan. Kita mungkin tidak bisa menghentikan pikiran datang, tetapi kita bisa belajar tidak memberinya rumah untuk tinggal terlalu lama. Kita bisa membiarkannya datang tanpa langsung percaya. Kita bisa mendengarkan tanpa mengikuti. Kita bisa merasa takut tanpa menjadikan ketakutan sebagai keputusan. Kita bisa tidak tahu tanpa panik. Kita bisa menunggu tanpa terus membuat skenario. Dan kita bisa menjalani hidup meskipun belum memiliki semua jawaban. Mungkin inilah kebebasan yang sebenarnya dari overthinking. Bukan ketika kepala benar-benar kosong, tetapi ketika pikiran boleh berbicara tanpa otomatis menjadi penguasa. Ketika kita bisa berkata, "Aku mendengar kekhawatiran itu, tetapi aku tidak harus mengikutinya." Ketika kita bisa melihat masa depan sebagai sesuatu yang belum ditulis, bukan sebagai hukuman yang sudah pasti terjadi. Dan ketika kita bisa melihat kesalahan sebagai pengalaman, bukan sebagai identitas. Dan ketika kita akhirnya mengerti bahwa hidup tidak harus selalu pasti agar tetap bisa dijalani dengan tenang. Jadi kalau suatu hari pikiran kembali ramai, jangan merasa gagal hanya karena overthinking datang lagi. Ketenangan bukan berarti tidak pernah kembali cemas. Ketenangan berarti kita semakin cepat menyadari ketika pikiran mulai membawa kita terlalu jauh. Kita kembali kepada fakta, kita kembali kepada nafas, kita kembali kepada tubuh, kita kembali kepada pekerjaan yang sedang ada di depan, kita kembali kepada hari ini. Karena pada akhirnya, satu-satunya waktu yang benar-benar bisa kita jalani adalah sekarang. Masa lalu sudah selesai, masa depan belum datang. Dan di antara keduanya, ada hari ini yang sedang berlangsung. Jangan biarkan pikiran mengambil seluruh hari ini hanya karena takut pada sesuatu yang belum tentu terjadi. Kita tidak perlu mengetahui bagaimana seluruh perjalanan akan berakhir. Kita hanya perlu cukup tenang untuk mengambil langkah berikutnya. Dan mungkin langkah berikutnya sangat sederhana. Letakkan ponsel, tarik nafas, berhenti mencari jawaban untuk pertanyaan yang belum waktunya dijawab. Lihat sekitar. Sadari bahwa saat ini kita masih di sini. Masalah mungkin belum selesai, tetapi kita juga belum kalah. Masa depan mungkin belum jelas, tetapi bukan berarti buruk. Dan pikiran mungkin masih ramai, tetapi kita tidak harus menyerahkan kendali kepadanya. Kita bisa berpikir tanpa tenggelam. Kita bisa merencanakan tanpa mencemaskan semua kemungkinan. Kita bisa peduli tanpa terus mengkhawatirkan hal yang tidak bisa dikendalikan. Kita bisa mencintai tanpa terus takut kehilangan. Kita bisa bekerja keras tanpa menjadikan hasil sebagai satu-satunya ukuran harga diri. Kita bisa membuat kesalahan tanpa menghukum diri sendiri sepanjang hidup. Dan kita bisa menjalani hari dengan ketenangan yang sederhana, bukan karena semua hal sudah pasti baik, tetapi karena kita percaya bahwa apapun yang datang nanti, kita akan menghadapinya ketika waktunya tiba. Jadi berhentilah mencoba memenangkan semua pertempuran yang hanya terjadi di dalam kepala. Tidak semua skenario perlu dimainkan. Tidak semua kemungkinan perlu diperiksa. Tidak semua pikiran membutuhkan jawaban. Ada saatnya kita harus berhenti berpikir dan mulai menjalani. Ada saatnya kita harus berhenti bertanya, bagaimana kalau? Dan mulai bertanya, apa yang bisa dilakukan sekarang? Karena hidup tidak berubah ketika kita terus memikirkannya. Hidup berubah ketika kita mulai bertindak.
Dan semakin sering kita melakukan itu, semakin kita memahami bahwa pikiran bukanlah penjara. Pikiran hanya alat. Ia bisa membantu kita, tetapi ia tidak harus mengendalikan kita. Kita yang menentukan kemana perhatian diarahkan. Kita yang memilih apakah sebuah kekhawatiran akan diberi makan atau dibiarkan berlalu. Kita yang memutuskan apakah satu kesalahan akan menjadi pelajaran atau menjadi alasan untuk terus menyalahkan diri sendiri. Maka mulai sekarang, ketika overthinking datang, tidak perlu langsung berkata, "Bagaimana cara menghentikan semua ini?" Cukup berkata, "Apa yang benar-benar terjadi?" Lalu, apa yang bisa dilakukan sekarang? Kalau ada sesuatu yang bisa dilakukan, lakukan. Kalau tidak ada, lepaskan untuk sementara. Besok masih ada. Waktu masih berjalan. Jawaban akan datang ketika memang waktunya. Dan selama menunggu, kita tetap punya hak untuk hidup dengan tenang. Karena hidup kita bukanlah hanya kumpulan masalah yang harus diselesaikan. Hidup juga terdiri dari hal-hal kecil yang sering terlewat ketika pikiran terlalu sibuk. Tawa yang muncul tiba-tiba, obrolan sederhana, ada udara pagi, secangkir minuman hangat, jalan pulang, musik yang disukai, waktu bersama orang yang penting. Bahkan keheningan pun sebenarnya bisa menjadi bagian dari hidup yang indah. Jangan biarkan semua itu hilang hanya karena kepala terus sibuk mengejar masa depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, dan mungkin justru itulah yang membuat hidup tetap memiliki ruang untuk kejutan. Tidak semua ketidakpastian harus ditakuti. Sebagian ketidakpastian bisa menjadi tempat tumbuhnya kemungkinan baik. Jadi tidak apa-apa kalau hari ini kita belum punya semua jawaban. Tidak apa-apa kalau perjalanan belum jelas. Tidak apa-apa kalau masih ada rasa takut. Yang penting jangan biarkan rasa takut mengambil semua keputusan. Pelan-pelan saja. Kita tidak harus berubah dalam satu malam. Setiap kali pikiran mulai berlebihan, kembali lagi. Kembali kepada fakta. Kembali kepada saat ini. Kembali kepada hal yang bisa dikendalikan. Kembali kepada tindakan kecil. Dan setiap kali berhasil melakukan itu, meskipun hanya sebentar, sebenarnya kita sedang membangun kemampuan baru. Kemampuan untuk hidup tanpa terus dikendalikan oleh pikiran sendiri. Mungkin besok overthinking masih muncul. Tidak masalah. Kita bukan sedang mengejar kesempurnaan. Kita sedang belajar. Dan belajar membutuhkan pengulangan. Yang penting bukan seberapa sering pikiran negatif muncul, tetapi seberapa sering kita memilih untuk tidak memberinya kendali penuh. Pada akhirnya, pikiran boleh datang, kekhawatiran boleh muncul, masa depan boleh terasa belum jelas, tetapi hidup tetap berjalan, dan kita tetap memiliki pilihan tentang bagaimana menjalaninya. Jangan menunggu semua ketakutan hilang untuk mulai hidup. Jangan menunggu semua masalah selesai untuk merasa tenang. Jangan menunggu masa depan memberikan kepastian untuk menikmati hari ini. Kita tidak perlu mengetahui semuanya. Kita tidak harus mengendalikan semuanya. Kita tidak harus memikirkan semuanya. Cukup lakukan apa yang bisa dilakukan. Terima apa yang belum bisa diubah, dan biarkan waktu mengurus bagian yang memang bukan milik kita. Karena terkadang, cara terbaik untuk berhenti overthinking bukan dengan menemukan lebih banyak jawaban, tetapi dengan menyadari bahwa tidak semua pertanyaan perlu dijawab sekarang. Dan ketika kita mulai memahami itu, kepala perlahan menjadi lebih ringan, hati menjadi lebih lapang, dan hidup kembali terasa seperti sesuatu yang sedang dijalani, bukan sesuatu yang terus-menerus harus dipikirkan.